social sciences. And secondly, I took my PhD or doctoral degree in 2016 in the same department, Gender Cultural Studies. Yeah, that's for me. And I'm currently teaching at University of Airlangga in Faculty of Humanities in English department. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Ayu Zulfiana, bisa dipanggil Lala. Saya alumni University of Sydney masuk tahun 2018. Lulus juga di tahun yang sama karena program saya cuma 1 tahun. Saya mengambil Master of International Public Health. Sebelumnya saya merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kemudian sekarang kesibukan? Oh iya, sekarang saya asisten researcher aja, freelance assistant researcher di kampus saya. Ya, terima kasih. Okay, thank you. Good afternoon everyone. My name is Ilmiawan Awalin. You can call me Alin for short. I'm a graduate from the University of Sydney from the School of Economics at the Faculty of Arts and Social Sciences. I took my PhD starting in 2012. In the beginning, I was in the agricultural economics, and then my supervisor transferred to the School of Economics, and then I just follow him, and in the end, I was graduated from the School of Economics. Right. Mungkin dari jurusan yang saya ambil di situ, international dari public health-nya, Sydney School of Public Health is ranking pertama di Australia. Jadi sejujurnya yang lainnya tuh ketika saya tahu nih, sejujurnya waktu saya masuk di perkenalan itu pertama kali, terus ternyata saya nggak salah pilih nih pertama. Yang kedua karena kampus kampus University of Sydney itu dari bangunannya aja sebenarnya nggak munafik ya, karena bagusnya di situ. Yang kedua, yang selanjutnya alasannya ada di kota Sydney. Mungkin itu my dream city, one of my dream cities itu. Selanjutnya Mas Alin. Saya studi dengan beasiswa dari Australia Awards. Mulai proses seleksinya waktu itu 2011. Jadi sebelum proses seleksi, saya mencoba mengkontak beberapa calon supervisor, prospektif supervisor, karena kalau kita S3, salah satu kunci masuknya adalah kita ada prospektif supervisor. Nah, dari beberapa prospektif supervisor yang saya kontak via email, salah satu yang responnya cukup cepat itu yang dari Sydney. Kemudian selain calon supervisornya, saya juga kontak ke admissionnya. Jadi mereka helping me through how to get to the enrollment, like the process. Nanti kalau PhD itu prosesnya seperti apa, itu respon yang dari Sydney itu relatif cepat. Artinya akhirnya kemudian ketika saya kemudian memasukkan aplikasi di dalam form beasiswa, saya tulis di situ Sydney yang saya pilih. Kemudian yang kedua ya kotanya sendiri. Sebelumnya saya S2 tidak di Sydney, saya di Adelaide. Nah, belum pernah ke Sydney. Waktu itu di Sydney hanya transit saja, jadi oke lah, kenapa nggak coba Sydney. Dan yang jelas kalau Sydney ini kan the oldest university in Australia. Di situ ada banyak bangunan yang bersejarah, kemudian tempatnya juga sangat strategik, kemudian ya akses kemana-mana gampang lah kalau di Sydney itu, kira-kira itu. Oke, nah mungkin ini buat baru, kenapa pilih UC 2 kali? Yang pertama itu saya memilih University Sydney karena saat itu ya tahun 2009 jurusan Cultural Studies itu hanya ada di Sydney, di University of Sydney, yang khusus Cultural Studies. Jadi memang saat itu di di departemen saya itu semua scholars yang specialized di Cultural Studies kumpulnya di University of Sydney. Jadi saya langsung aja milih ke situ ya.
itu yang pertama. Dan memang menurut saya dan tidak salah pilihan saya karena selama ini orang-orang yang saya hanya baca dari bukunya bisa langsung ketemu di sana, bisa langsung diskusi, bisa langsung malah ada beberapa yang sudah benar-benar dekat gitu ya. Dan sampai sekarang yang membuat saya untuk kembali ke sana yaitu karena sudah we have established the good relationships dan saya tahu academic capacity juga, kemudian intellectual generosity ya, ada satu phrase yang saya pelajari di situ, intellectual generosity. Jadi apa ya? Kebaikan intelektual ya. Jadi bagaimana mereka bisa nurture kita sebagai tidak hanya sebagai lecturer tapi mentor. Itu yang saya sangat hargai. Ya. Jadi kalau pengalaman saya waktu S2 saya kebetulan beasiswa juga dari pemerintah Australia, jadi waktu itu saya harus menunggu beberapa waktu karena kalau beasiswa Australia harus menunggu at least 2 years before you can apply for the next scholarship. Kemudian saya sudah persiapan itu sejak 2010 sebenarnya. Jadi kalau proses di Australia Awards itu kan nanti ada proses untuk administrasi, kemudian kalau kita lolos administrasi nanti akan dipanggil untuk interview, kemudian setelah interview nanti ada tes IELTS. Nah, yang berat itu sebenarnya di proses administrasi. Nah, bagaimana agar aplikasi kita kuat dan bisa lolos administrasi, maka harus didukung dengan dokumen. Nah, dokumen apa yang penting? Dokumen yang penting yang salah satu kalau kita mau research student, mau PhD itu ya harus ada prospective supervisor. Jadi sebelum mengisi aplikasi saya sudah mulai tanya-tanya dulu, cari calon supervisor, dan sebenarnya itu prosesnya ya tidak bisa dalam seminggu 2 minggu ya, karena pasti nanti kita harus baca-baca dulu, kemudian kita lihat di website university. Kebetulan kalau di websitenya Sydney ini cukup simple, jadi kita masuk ke school yang kita tertarik, kemudian di situ kita bisa lihat staffnya, academic staffnya, kemudian masing-masing academic staff itu ada halaman tersendiri. Di situ kita bisa lihat mereka itu research interestnya apa, kemudian bidang yang dia riset apa, kemudian dia banyak ngajarnya itu apa. Nah, pasti di situ ada alamat emailnya. Nah, ya simpel saja. Itu saya tulis email, nama saya ini, saya tertarik untuk studi riset ini, kemudian saya ingin melakukan riset sebagai research student di Sydney, kira-kira seperti apa. Nah, nanti akan, ya mungkin tidak akan langsung dibalas ya, cuman ya kita harus email dulu, kemudian nanti reply dari mereka. Nah, itu kemudian communication antara saya dengan calon supervisor saya itu yang kemudian saya gunakan sebagai lampiran di dalam aplikasi saya. Nah, artinya apa? Sebelum kita kontak ke calon supervisor, kita harus sudah ada rencana riset nih. Saya risetnya nanti apa? Mau meneliti apa? Kira-kira topiknya ini cocok nggak? Kemudian kalau ke Australia Awards, di situ kan ada list ya, ada list untuk kita harus menyesuaikan dengan bidang prioritas tersebut. Nah, kebetulan waktu itu saya fokusnya ke development economics, jadi topik yang saya ambil juga ke development economics. Kemudian kebetulan saya kontak calon supervisor, dia juga pernah riset di Indonesia juga. Nah, itu kemudian yang menjadi salah satu, menurut saya salah satu kunci ketika saya bisa lolos di tahap administrasi di tahap pertama untuk proses beasiswa Australia Awards. Maaf agak panjang. Oh, jadi aku summary sedikit ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi PhD atau misalnya untuk aplikasi Australia Award ya,
untuk PhD khususnya teman-teman harus udah cari supervisor dulu ya. You have to do your initial communication dulu supaya nanti pas mau apply Australia Award-nya teman-teman udah bisa kasih proof nih aku udah do my research loh ya, aku udah kontak calon supervisorku dan dia juga sudah mengiyakan mau menerima aku jadi research student-nya ya. Jadi teman-teman yang mau apply PhD atau Australia Award misalnya harus mulai cari-cari dulu ya, riset dulu. Kalau untuk master sendiri mungkin baru boleh kasih masukan yang master Australia Award dulu. Aku yang pertama bukan Australia Awards beasiswa. Oh, oke. Jadi kalau untuk master mungkin dari Lala boleh share. Oh ya. Kalau master kebetulan saya dulu di Australia juga. Ya. Prosesnya sebenarnya sama. Cuman kalau master nggak harus ada kontak dengan supervisor. Tapi kemudian apa yang waktu itu saya lakukan, saya kontak ke school mereka, ke administration atau ke admission office-nya. Dan itu menunjukkan bahwa saya itu sudah berupaya untuk ya tadi do my research. Saya itu mau studi ini, nanti kira-kira requirement apa, kira-kira saya berapa lama di sana, dan itu kemudian pada waktu interview saya bisa menceritakan. Pada waktu interview beasiswa ya, scholarship saya bisa cerita ke interviewer ini bahwa saya nanti rencana mau studi ini, kemudian alasan saya studi ini di situ karena ini, jadi itu sangat membantu untuk proses di beasiswa scholarship selection. Nah, berarti zaman waktu itu Mas Alin kan harus kontak ke admission officer yang ada di Sydney ya. Nah, dulu kan kita belum punya representatif di Indonesia. Jadi teman-teman sekarang mumpung udah ada representatifnya, ada saya, ada Riko, ada Muraya gitu yang based di Indonesia. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada aplikasi mau master ataupun PhD yang kira-kira teman-teman nemu kesulitan, kayaknya nyangkut nih, aku harus ngapain ya, bingung harus mulai dari mana. You can again nanti setelah ini bisa kayak konsultasi di yang samping atau nanti bisa kontak us ya. Jadi di buku teman-teman udah ada nomor kontak kita semua yang based di Indonesia. Jadi nggak usah repot-repot email ke Sydney lagi. Nanti kita bisa bantu untuk proses misalnya dapetin LOA-nya kayak gitu. Nah kalau untuk LPDP mungkin dari Lala boleh share? Iya, jujur saya mendapatkan LPDP ini dari trial kedua. Jadi yang pertama saya belum lolos ke tahap sudah wawancara tapi belum lolos. Nah untuk yang selanjutnya saya apply lagi, alhamdulillah bisa lolos di USIT ini. Jadi untuk stepnya mungkin banyak berubah ya. Saya tuh dulu apply tahun 2017. Mungkin untuk yang sekarang tuh banyak yang berubah. Jadi untuk saya menceritakan pengalaman saya sendiri aja ya. Waktu 2017 itu kemarin sama administration dulu. Setelah lulus administrasi, kita langsung ke tahap wawancara. Tahap wawancara yang dibarengi dengan ada FGD sama satu lagi essay. Oh ya, itu essay on the spot ya. Jadi mungkin untuk yang sekarang udah tidak perlu lagi untuk essay on the spot. Jadi mungkin teman-teman bisa diupdate lagi di webnya LPDP. Banyak sekali perubahan juga. Jadi kemarin waktu setelah lolos administrasi, dulu kan masih offline ya banyak seleksinya. Datang itu untuk wawancara, untuk FGD dan untuk essay on the spot seperti itu. Setelah itu lolos, ya alhamdulillah sudah menjadi awardee gitu. Berarti waktu itu dapetin LOA dulu apa? Sebelum saya apply ke LPDP, sebenarnya sih saya apply-nya bersamaan seperti itu. Jadi saya apply ke kampusnya dulu sama dibarengi sama beasiswa juga. Ternyata sebelum beasiswanya ditutup, saya sudah mendapatkan LOA seperti itu. Jadi dari USIT. Jadi USIT ini sangat responsif sekali. Jadi ya udah saya bisa dieditkan aplikasi. Saya selama belum kita submit dokumen di websitenya LPDP itu kita bisa edit, jadi bisa kita edit gitu. Jadi saya edit, maksudnya saya masukin sekalian LOA untuk menguatkan. Jadi alhamdulillah bisa lolos di situ. Mungkin Mbak. Ya. Untuk LPDP S3 ya, saya kira kita harus mencari LOA-nya dulu karena itu persyaratan. Ya, one of the requirements to apply. Jadi memang kalau di kasus saya sudah menyiapkan LOA itu sejak saya lulus S2.
Sudah, iya, karena menurut pengalaman saya mendapat beasiswa itu nggak gampang, ya. Saya setelah lulus S2 dulu saya coba beasiswa apa, semua beasiswa saya coba ya. Akhirnya kok alhamdulillah LPDP yang nyantol, ya tahun 2015 baru ya. Jadi LUA saya itu sudah sejak tahun 2012. Berhubung beasiswa belum dapat, saya defer terus sampai akhirnya dapat beasiswa. Ya. Nah ini yang mungkin juga menarik teman-teman. Jadi mungkin tadi ada istilah defer. Nah buat teman-teman yang belum pernah dengar istilah defer, artinya LOA untuk dari University of Sydney sebenarnya punya masa berlaku teman-teman. Jadi nggak harus begitu dapat LOA kita harus langsung bayar gitu, enggak ya. Jadi teman-teman punya jangka waktu 1 tahun sampai LOA itu masa habisnya masa berlakunya habis gitu ya. Jadi masa berlakunya itu 1 tahun. Jadi dikasih waktu 1 tahun untuk nyari beasiswanya. Ya, jadi seandainya LOA-nya udah unconditional nih, berarti kan udah diterima ya, tapi belum punya dananya, mau cari scholarship boleh gitu. Jadi boleh cari scholarshipnya sampai 1 tahun ke depan. Setelah 1 tahun gimana kalau kayak Barum gitu ya, bertahun-tahun misalnya di defer gitu, nah itu sebenarnya masih boleh. Jadi teman-teman setelah 1 tahun masa berlakunya kan udah habis, teman-teman boleh reapply ya, reapply. Jadi nanti teman-teman masukin dokumen lagi, kalau dokumennya masih valid, misalnya IELTS-nya nih masih berlaku gitu ya, nah itu berarti bisa dapat offer lagi. Tapi kalau misalnya dokumennya sudah expired, berarti teman-teman harus ambil tes lagi gitu ya. Nah itu mungkin awal dari perkenalannya. Mungkin aku lempar ke vlog sekarang. Ada yang mau ngajuin pertanyaan, boleh tunjuk tangan. Alasan kamu memilih major itu gitu. Misalkan dulunya saya waktu di FKG itu kebetulan aktif juga untuk ke masyarakat ya, untuk beberapa aktivitas ke masyarakat. Jadi saya menemukan kesukaan saya di situ. Jadi dibuktikan dengan misalnya kan saya ikut-ikut baksos, terus jadi lebih ke masyarakat seperti itu. Dimana di situ tuh kan relate-nya sama gimana sih kondisi masyarakat, gimana kondisi kesehatan gigi masyarakat kayak gitu. Di situ sebenarnya bagusnya lagi sebenarnya ada yang jurusan lebih ke detailnya itu di dental public health. Cuman di UC itu belum dibuka seperti itu. Sayangnya waktu saya udah lulus mereka buka jurusan dental public health itu. Cuman bisa diinikan dengan kalau misalkan dilihat lagi beberapa subjeknya tuh yang kamu ambil tuh apa aja. Jadi waktu saya milih subjek yang akan aku ambil, mata kuliah yang aku ambil itu, di situ saya bisa ngambil di Faculty of Dentistry gitu. Jadi habiskan 1 semester di kampus luar, dan ISMA ini bekerja sama University of Sydney juga. Jadi teman-teman yang masih ongoing kuliahnya S1 di Indonesia mau exchange ke University of Sydney bisa ya, dibayarin semuanya, ya tinggal bawa diri aja. Dan itu nanti kuliahnya itu bisa dikredit transferkan. Jadi yang diambil di USIT bisa ditransfer ini ke universitas kita yang di Indonesia dan dapat 20 SKS gitu ya. Jadi 1 semester enak banget. Zaman kita dulu nggak ada gini gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang, jadi proses untuk mendaftarnya adalah teman-teman berarti bisa daftar ke universitinya sama, pakai dokumen, pakai IELTS ya, personal statement, semuanya jadi kayak sama lah gitu. Jadi dokumen akademiknya semuanya harus dilampirkan. Tapi kalau ISMA khususnya harus info ke universitasnya juga gitu. Jadi ini bukan cuma ke USIT-nya aja, tapi harus ke universitas kita yang ada di Indonesia, kita harus info juga karena mereka juga ada seleksinya kayak gitu. Jadi basically ya teman-teman bisa pakai ISMA, dan di ISMA kita di yang dari Indonesia itu juga banyak ya, dari Surabaya juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja ke program ISMA-nya. Cuma nanti untuk pemilihan mata kuliah itu dilakukan nanti setelah udah keterima gitu ya. Mau ditambahin? Prosesnya justru sekarang sangat didorong ya, karena ada program kampus merdeka itu. Mumpung masih ada programnya. Jadi kita ditarget agar kita ada mahasiswa kita yang kemudian studi ke kampus lain, terutama yang ke luar negeri bisa pakai program ISMA ini. Dan setahu saya ya proses kredit transfernya itu cukup mudah karena ya sekarang sudah difasilitasi gitu ya. Dan artinya nanti
studinya itu tidak mengurangi waktu studi di sini, justru nanti akan menambah SKS, beban SKS yang di sini berkurang. Iya, soalnya kadang kalau misalnya mau pertukaran pelajar, khawatirnya nanti saya lulusnya jadi lebih lama dong, lebih nambah 1 semester dong, nambah bayar dong. Ya jawabannya enggak, karena sebenarnya begitu udah selesai subjek yang diambil di USIT itu bisa dapat 20 SKS di Indonesia. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Mulai dari di websitenya ada ya, terutama kalau membawa keluarga seperti saya ya. Jadi saya dulu studi S3 membawa keluarga saya, membawa suami dan 2 anak saya. Alhamdulillah oleh LPDP dibayar juga keluarga ya. Jadi setiap kepala keluarga itu kalau nggak salah 25% ya, 25% dari jumlah tunjangan pribadi ditambah 25% per kepala, tambahan kepala. Jadi kalau saya bawa 3 tambah berarti 3. Jadi banyak anak banyak rezeki ya, literally. Ya, jadi alhamdulillah di sana cukup sekali ya. Orang Indonesia bisa survive di mana saja ya. Karena kita sudah terbiasa makan tempe tahu dan tapi tempe tahu di sana mahal. Yang lebih murah malah daging ayam dan teman-temannya itu lebih murah ya. Sangat cukup ya untuk keluarga. Oke, kalau mungkin dari Mas Alin untuk Australia Award kira-kira cukup, berlebih, mewah? Oke, sebenarnya kalau Australia Awards ini in terms of facility itu sangat luar biasa, karena mulai proses kita apply, kemudian proses nanti pesan pesawat, kemudian initial accommodation itu semua sudah diuruskan sama Australia Awards. Hanya saja memang kalau untuk beasiswanya sendiri itu sejak tahun 2006 sejak 2006 itu tidak ada allowance untuk family, jadi hanya untuk studentnya. Nah, kalau itu sebenarnya tergantung pada bagaimana kita memanage sih. Kalau kebetulan saya juga bawa keluarga, waktu itu saya bawa istri dan 2 anak, kemudian di sana nambah 1 anak. Soalnya PhD lama ya, jadi nambah. Ini bawa oleh-oleh nambah 1 anak. Nah, sebenarnya kalau dari nilai beasiswanya itu kalau kita sendirian itu more than enough. Itu plus lebih dari cukup lah. Tapi kalau kita bawa keluarga, certainly is not enough. Nah, apa yang kemudian saya lakukan ya, kemudian saya di kampus saya juga research assistant untuk supervisor saya, itu sedikit banyak juga membantu. Kemudian ya orang Indonesia lah, masak sendiri gitu ya, jadi itu jauh lebih irit dan ya cukup gitu. Mungkin sekalian buat teman-teman tahu, kalau dependent atau orang pasangan pakai beasiswa, boleh kerja nggak sih pasangannya? Boleh kerja, boleh kerja dan apa istilahnya, malah kalau kita sebagai student dibatasi sampai maksimum. Ada batasan jam. Ada batasan jamnya, tapi kalau yang dependent kita, misalnya pasangan kita mau kerja itu bebas ini. Iya, jadi kayak bebas, boleh full time gitu. Jadi kalau misalnya bawa keluarga dan misalnya teman-teman dapat Australia Award nih ya, itu berarti pasangannya boleh bekerja gitu sebenarnya gitu. Jadi berarti nggak usah khawatir ya meskipun bawa keluarga. Ya, satu lagi kalau Australia Award itu ada ini concession. Kalau sebagai mahasiswa itu naik public transport itu ada concession, jadi tidak bayar full kita. Tapi kalau baru bayar full. Jadi kalau dari Australia Award karena dari pemerintah Australia teman-teman, jadi pada saat bayar transport itu kartunya kartu khusus yang ibaratnya diskon nih harganya, karena ini dari pemerintah. Masa pemerintah ke pemerintah bayarnya lebih mahal kan, nggak mungkin. Lalu mana lagi? Ya, saya mau nambah lagi. Kebetulan di NSW termasuk Sydney ya, mahasiswa S3 yang studi di sana, anak-anaknya dapat sekolah gratis ya. Jadi tidak perlu mikir sekolah anak, selama sekolahnya di public school itu gratis semua. Jadi maka itulah salah satu pertimbangan saya juga membawa keluarga ya. Alhamdulillah dapat living allowance keluarga dan di sana sekolah gratis. Jadi saya bisa fokus ini juga research ya. Research ya. Oh ya, kalau di Australia Awards
memang tidak ada tunjangan keluarga, cuman kalau misalnya kita mau perlu childcare, nah kita bawa anak, childcare itu nanti ada subsidi. Iya. Karena ya kita beasiswanya dari pemerintah Australia. Jadi kalau childcare ini sangat mahal sekali kalau di sana. Nah, artinya kalau misalnya bawa spouse, bawa dependent itu bisa kerja, nanti anaknya bisa di childcare dan itu ada subsidi yang cukup besar untuk mengcover biaya childcare. Intinya masing-masing beasiswa punya benefit masing-masing ya teman-teman, mungkin bisa pilih ibaratnya preferensi beasiswanya lebih cocok yang mana ya kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya langsung? Mungkin saya jawab yang pertanyaan terakhir ya, yang lebih mudah ya. Untuk LPDP ada kewajiban untuk kembali dan itu tertuang dalam surat perjanjian ya. Jadi nanti Mbak bisa, siapapun ya bisa mempelajari di website LPDP persyaratannya apa saja, ada bukletnya, jadi itu sangat lengkap sekali. Jadi memang harus kembali ke Indonesia. Tapi harus di government nggak? Tidak harus di government, jadi lokasinya aja di Indonesia. Itu untuk saat ini persyaratannya seperti itu. Yang pertanyaan pertama tadi kenapa gagal ya? Apa yang bisa dipelajari dari kegagalannya? Ya, jadi saya juga mendaftar Australian Awards ya. Hampir setiap tahun tuh saya daftar Australian Awards. Kemudian bahkan untuk administrasinya aja saya tidak tidak lolos, jadi selalu mendapatkan surat cinta gitu ya, terima kasih sudah mendaftar, mohon maaf tidak bisa gitu ya. Mungkin ya saya kurang tahu karena pihak komite beasiswanya itu kan yang memiliki pertimbangan kenapa kok tidak bisa. Berhubung saya tidak bisa kontak, kenapa kok saya nggak diterima gitu ya. Jadi saya kurang tahu juga untuk itu. Tapi saya kira kalau misalnya disampaikan oleh Mas Alin tadi, mungkin kesesuaian ya dan urgensi bagaimana bisa, karena kan saya dari sosial humaniora ya. Jadi bagaimana karena Australian Awards kan ada prioritas-prioritas. Kalau misalnya kita pinter mengaitkan antara bidang studi kita dengan yang kebutuhannya Australian Awards, itu mungkin bisa. Ya. Ya pinter-pinternya itu aja untuk mengaitkan priority dengan kenapa studi kita itu penting gitu untuk yang dicantumkan di Australian Awards. Kreativitas ya, kreativitas untuk membuat kata-kata gitu ya. Kemudian yaitu jadi untuk kira-kira kenapa kok Australian Awards saya, yaitu mungkin itu kalau feeling saya ya. Seperti itu. Ada yang diimprove nggak Mbak dari aplikasinya? Misalnya kalau untuk Australia Award tadinya mungkin cuma 2 halaman, kalau buat LPDP 10 halaman. Enggak, ini mungkin yang saya sadari ya, saya kan setelah gagal-gagal itu kemudian tanya-tanya ke teman-teman yang berhasil. Ternyata kalau saya menurut saya yang saya pelajari adalah yang untuk S3 proposal riset itu harus jelas sekali, ya. Jadi maksudnya karena kan yang mereview kita itu bukan dari disiplin kita, ya. Jadi nanti siapapun, bahkan orang yang misalnya bukan dari disiplin kita, kalau membaca proposal riset kita, mereka paham kamu itu mau ngapain, ya. Tujuannya apa, kemudian metodenya jelas, make sense lah, logis ya. Kemudian nanti outcome-nya apa, yang ingin dicapai apa, itu jelas sekali dan runut. Itu yang saya pelajari. Saya baca-baca proposal riset yang sebelumnya, maksudnya masih banyak jargon. Ya, jargon itu istilah-istilah khusus yang dipahami hanya di disiplin ilmu kita. Nah, itu lebih baik dihindari, jangan. Ya, jadi pakai istilah-istilah yang memang jelas dan bisa dipahami semua orang. Jadi siapapun yang membaca proposal kita, oke, ini menarik. Nah, seperti itu ya. Ini jelas mau ngapain dan sebagainya. Seperti itu yang saya pelajari. Jadi saya benar-benar mencoba untuk improve proposal riset saya itu dengan didampingi teman yang sudah berhasil itu. Nah, kayak ini loh, saya baca lagi, oh iya ternyata memang lebih jelas, gitu ya. Ada yang mau nambah? Saya menambahkan, ya. Jadi sama kayak LPDP di Australia Awards itu dalam kontrak itu jelas sekali bahwa kita harus kembali ke Indonesia.
Bahkan ketika kita selesai di sana, itu kita sudah mau submit saja dari office-nya itu udah ngirim kamu nanti pesan-pesan tanggal berapa gitu, udah disuruh pulang gitu ya. Walaupun kalau kita belum selesai sebenarnya, maksudnya padahal visanya masih ada ya? Bisa masih ada, tapi kalau sudah sampai ya udah harus segera pulang gitu. Itu kemudian kalau terkait dengan benar Mbak Arun tadi bahwa kalau Australia Awards itu dia sangat spesifik, ada prioritas, sektor prioritas yang di situ diutamakan baik untuk level master maupun yang PhD. Jadi harus dibaca dengan baik bidang prioritas apa yang diutamakan di dalam seleksi Australia Awards-nya di situ. Karena keterbatasan waktu, aku ada slot untuk satu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Nama saya Iwan. Ya. Saya ingin menanyakan tentang fasilitas kesehatan untuk mahasiswa di baik melalui LPDP atau Australian Award atau dari universitas sendiri. Misal kita membawa keluarga, kemudian anak-anak sakit, itu bagaimana prosedurnya? Apakah ada kartu tertentu, pembayaran tertentu? Terima kasih. Iya. Jadi kalau sebelum kita apply beasiswa, sebelum apply visa untuk keluarga, itu kita sudah diwajibkan untuk upgrade asuransi kesehatan itu harus yang family. Nah, karena upgrade yang health insurance family itu yang menjadi syarat kita bisa apply visa untuk keluarga. Artinya ketika sudah di sana, ya sudah kita sudah tercover dan keluarga kita juga sudah tercover. Itu artinya tidak masalah, mau periksa di mana terserah, bisa di klinik kampus, mau di klinik yang dekat rumah, itu bisa semua. Biasanya nanti ada gap, tapi gapnya nggak banyak. Jadi ada selisih yang harus kita bayar, tapi itu tidak banyak. Dan pengalaman saya kebetulan itu saya melakukan di sana, jadi sebenarnya kaget juga dapat tagihan itu untuk kamarnya itu 3 hari aja sekitar 6.000 atau berapa itu. Tapi ya tinggal diklaimkan ke insurans, mereka langsung bayar, jadi tidak masalah. Mungkin insurans-nya dental apa buat iya. Ini nggak cover? Iya. Untuk ini nggak cover? Ya, oke. Jadi begini, untuk LPDP atau Australian Awards itu kan memberikan insurans untuk pribadi. Jadi kalau kita mau membawa keluarga harus bayar sendiri, ya, untuk upgrade. Jadi kalau tidak salah kemarin itu yang tahun saya ya pribadi itu sekitar 3.000 ya, sekitar $3.000 gitu ya. Kemudian kalau saya upgrade itu 12.000. Karena nambah orangnya. Nambah orangnya, karena kan saya nambah 3 orang. Jadi untuk multi family itu saya nambah, ya berarti selisihnya itu antara 3.000 ke 12.000 itu saya nambah sendiri, bayar sendiri, karena itu jadi persyaratan untuk visa. Kalau sudah ada insurans sudah dibayar, baru kita bisa apply untuk visa, begitu. Dan kalau misalnya nanti kira-kira ada keluarga yang kecenderungan punya masalah gigi, lebih baik beli sekalian insuransi gigi, karena gigi itu mahal sekali. Oh ya, gigi dan kacamata. Iya. Tidak take over, betul. Jadi lebih baik itu aja. Dan saya menyesal tidak beli asuransi gigi karena saat itu anak saya yang kedua itu punya sering masalah gigi. Aduh, sekali 200 300 itu lumayan gitu ya. Baik, itu aja tambahan saya. Ya, mungkin sebelum kita pindah ke pertanyaan berikutnya, yang untuk OSHC-nya itu karena kan teman-teman harus beli dulu ya OSHC-nya, dan itu biasanya bukan dibeli kayak asuransi yang di sini, bukan berarti kayak boleh beli asuransi Allianz atau Prudential atau apa, bukan. Jadi beda jenis asuransinya ya. Jadi asuransi yang khusus untuk aplikasi visa gitu. Jadi memang akan beda gitu ya hukumnya. Jadi kalau misalnya udah punya asuransi di sini, aku bisa bawa nggak untuk ke Australia? Jawabannya nggak bisa, karena itu syarat untuk visa gitu. Jadi pasti akan berbeda. Terus kalau misalnya untuk biayanya, jadi itu teman-teman providernya ada banyak ya. Cuman kalau dari USIT sendiri itu bekerja samanya sama Allianz ya. Jadi dari Allianz itu nanti teman-teman udah bisa kasih tahu mau bawa berapa orang. Mau bawa 1 orang yang sendiri, atau bawa keluarga, atau bawa anak berapa orang gitu. Nah itu bisa dikasih tahu sebelum kita me-apply visa
ya, karena itu kan untuk syarat visa gitu.